Nah, babak ketiga ini Pak berlangsung lama sekali. Dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah, 1302 tahun, 13 abad perjalanan mulkan adan, raja-raja menggigit ini. Silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam mewarnai sejarah umat selama 13 abad. Namun dari sekian banyak kerajaan Islam itu 3 yang sangat menonjol. Kerajaan keluarga besar Umayyah, kerajaan keluarga besar Abbasiyah, dan kerajaan Kesultanan Utsmani Turki yang berakhir tahun 1342 Hijriah. Dan saudaraku rahimakumullah, jangan kita lupakan, selama 13 abad itu tidak selalu umat Islam memiliki khalifah yang adil. Kadang-kadang ada khalifah yang zalim. Itu realitas sejarah Pak, tidak boleh kita tutup mata. Dan itu juga menjadi perbedaan babak ketiga dengan babak kedua. Babak kedua semua khulafaur rasyidin itu adil, tapi di babak ketiga kadang-kadang ada yang zalim. Dan ketika ada yang zalim, bagaimana sikap umat? Tidak berontak, bersabar. Kenapa bersabar? Karena mereka memandang kezaliman khalifah itu sifatnya personal, pribadi, karakternya saja. Sementara umat merasa tentram, nyaman, dan tenang dinaungi oleh apa? Al-Quran dan Sunnah. Paham Pak? Paham betapa pentingnya kita hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalaupun yang memimpin orang yang zalim, kita masih tetap berjalan Pak, sebagai sistem, sebagai masyarakat. Tapi sayang, Allah punya rencana lain. Setelah berjalan sekian ribu tahun, Allah mentakdirkan harus ada masa berlalunya babak ketiga ini. Dan setelah itu datanglah babak keempat, kata Nabi, babak mulkan jabriyah. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi semenjak tahun 1342 Hijriah, yang merupakan sama dengan tahun 1924 Masehi, ya, belum ada 100 tahun yang lalu, umat Islam harus menyaksikan berakhirnya kepemimpinan orang-orang yang digelari khalifah, yang berarti sistem khilafah berakhir. Yang saya sering menyebutnya rumah besar kita Pak. Betapa tidak besar. Kesultanan Utsmani Turki membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur, dari Rusia di utara sampai Pulau Madagaskar di Afrika Selatan. Itu luasnya umat Islam rumahnya waktu itu Pak. Terus diruntuhkan oleh siapa? Oleh pengkhianat. Siapa pengkhianatnya? Seorang tentara Kesultanan Utsmani Turki namanya Muhammad Mustafa Kemal. Dia Muslim, tapi berdarah Yahudi, dan persaudaraan darahnya lebih kental daripada persaudaraan imannya, yang berarti dia lebih loyal kepada kaum muslimin atau kepada Yahudi? Kepada Yahudi. Dan dia memang ingin menyaksikan runtuhnya rumah kita. Kita nggak usah jelaskan bagaimana ceritanya dia bisa meruntuhkan, tapi akhirnya dia ini biang kerok masalah Pak, si Mustafa Kemal ini. Dialah yang menyatakan bahwa kita umat Islam kalau mau maju nggak ada jalan lain, kita harus meniru bangsa-bangsa yang sudah maju lebih dahulu dari kita. Siapa maksud dia? Barat, Eropa kafir. Dan kita harus tinggalkan ajaran Islam yang sudah ketinggalan zaman. Termasuk kita harus bubarkan sistem bernegara kita, bermasyarakat kita, kita ganti dengan negara Turki modern, sekuler, berpaham nasionalisme. Jadi rumah runtuh diganti dengan bedeng kecil Turki. Karena terjadi di pusat kepemimpinan umat, yang lain pun meniru. Akhirnya muncul bedeng Mesir, muncul bedeng Indonesia, ya, muncul bedeng Cina. Dan masing-masing bedeng tidak lagi menggunakan spirit yang sama dengan sistem rumah besar tadi yang berlandaskan kitabullah wa sunnah. Masing-masing bedeng mencari sendiri Pak. Jadi lentera yang tadinya lentera Rabbani yang digunakan sebagai pengelola, penaung daripada rumah besar itu, diganti dengan lampu tempel bikinan manusia Pak. Maka centang perenanglah kondisi kita. Dan musuh umat Islam ketika itu menyaksikan bahwa setelah runtuhnya rumah ini, masuklah kita ke babak keempat. Kata Nabi, babak para penguasa yang memaksakan mulkan jabriyah. Memaksakan kehendak berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Anda merasakan hari ini kok kayaknya pemimpin mengecewakan terus ya, karena memang Nabi sudah katakan ini eranya Pak. Ini era di mana Anda nggak akan puas dengan pemimpin, karena pemimpinnya tidak menjalankan kehendak Allah dan Rasulnya, tapi memaksakan kehendak mereka. Ya, ini nubuah Pak. Kita bicara nubuah. Ya.
Makanya tolong pahami bahwa pemimpin itu nggak serta-merta harus kita taati 100%, tidak. Tergantung dia macam mana. Kalau seandainya 100% pemimpin harus selalu kita taati, kenapa Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis sahih, kelak nanti di akhir zaman kata Nabi akan muncul umara, para pemimpin penguasa, yang jika kalian memasuki mereka, maksudnya mendekati mereka, mendatangi mereka, kalian benarkan kedustaan mereka, kalian dukung kezaliman mereka, falaisa minni, dia bukan bagian dari aku dan aku bukan bagian dari dia, dan dia tidak berhak menerima air minum dari telagaku. Tapi barang siapa yang tidak memasuki mereka, artinya nggak mendekati mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, tidak mendukung kezaliman mereka, fahuwa minni wa ana minhu, dia bagian dari aku dan aku bagian dari dia, dan dia kelak berhak menerima air minum dari telagaku. Kenapa Nabi mengeluarkan hadis ini kalau seandainya kita tanpa syarat apapun harus taat pasrah bongkoan kepada pemimpin? Ngerti Pak? Ngerti? Saya bukan mengajak kita rame-rame anarki, bukan. Cuma tolong serahkan loyalitas kita, kepatuhan kita hanya kepada pihak yang layak untuk kita serahkan. Dan kita di babak keempat sekarang ini, we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang tanpa pemimpin, Pak. Makanya babak keempat ini babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Dan kita selama ribuan tahun praktis hidup dalam sebuah sistem yang disebut sistem iman tauhid. Tetapi begitu runtuh rumah kita, dunia ini menjadi sistem kafir syirik. Ya. Karena seiring dengan runtuhnya rumah itu, Allah pun menjalankan rencana Allah. Apa itu rencana Allah? Surat Ali Imran 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan umat kami pergilirkan di antara manusia. Ini sunnatullah, Pak. Kita umat Islam harus mengerti, Pak, bahwa ada sunnatullah yang banyak dalam kehidupan di dunia ini. Salah satunya namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Jangan mentang-mentang kita ini kaum beriman lalu kita menuntut Allah memberikan kita kemenangan terus-menerus. Tidak begitu sifat dunia, Pak. Sifat dunia adalah semua sifatnya berganti-ganti. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita untung, kadang kita rugi, kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita lapang, kadang kita sempit, kadang kita menang, kadang kita kalah. Itulah dunia, Pak. Lain dengan akhirat. Kalau di akhirat orang yang senang-senang terus, mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Tapi orang yang menderita terus, nauzubillah min dzalik. Dunia bukan akhirat, dunia tempat ujian. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah Nabi memberikan kita kabar gembira bahwa babak keempat is not the final chapter, bukan babak terakhir. Nabi bersabda dalam hadis beliau, babak keempat, era penguasa yang memaksakan kehendak berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, babak keempat itu pun berlalu. Untuk kemudian datang babak kelima, babak terakhir, namanya babak khilafah ala minhaj an-nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian kembali. Tsumma sakata, lalu Nabi diam. Isyarat menurut para ahli hadis, sampai disitulah batas akhir umur umat Islam. Berarti umur umat Islam akan berakhir husnul apa su'ul khatimah, Pak? Saya tanya lagi, husnul apa su'ul khatimah? Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak yakin khilafah baik kan? Lalu kenapa ada orang bilang khilafah nggak baik? Khilafah nggak boleh. Baik, nah jadi saudara rahimakumullah, babak kelima itu suatu keniscayaan. Karena ini hadis ucapan Nabi Muhammad SAW, sedangkan Al-Quran menegaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan Nabi Muhammad SAW bukan produk hawa nafsunya, semuanya adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berziarah ke makam Nabi. Dia berkata di hadapan makam Nabi, pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh kita terima, boleh kita tolak. Tapi kalau sudah pendapat penghuni makam ini, kita wajib menerimanya. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, insya Allah pemimpin dari babak kelima itulah yang kita sedang bicarakan malam hari ini. Dan tampaknya jadwal kemunculannya sudah tidak lama lagi.